Selamat malam Janu. Halo, selamat malam, Mbak. Nah, silakan. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Mau bertanya nih, Mbak, soalnya Mbak agak bingung. Halo? Ya kamu ngomong, saya selagi mendengarkan. Iya. Kamu Islam, Maksudnya Kristen, Buddha, ateis? Kristen, Mbak. Apa yang mau kamu sampaikan? Yang mau saya tanya gini loh, kalau orang yang Kristen ini kan sudah ditebus, Tuhan Yesus menebus dosa-dosanya orang, istilahnya, yang dosa-dosanya kita itu. Yang saya maksudkan dosa yang mana yang ditebus, apakah yang saat kita dewasa ini atau yang dosa yang nenek moyang atau yang mana gitu, Bu? Yakin kamu Istilahnya. Kristen dengan pertanyaan seperti itu? Iya, Bu. Masalahnya masih bingung. Kadang ada teman-teman juga yang bertanya kan seperti itu. Jika sudah Saya tanya ditebus berarti kamu, yakin kamu Kristen dengan pertanyaan seperti itu? iya, Bu. Maksudnya minta penjelasan yang jelas gitu. Saya tanya kamu, yakin kamu seorang Kristen dengan pertanyaan seperti itu? Masih tidak paham? Menurutmu Kristus ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu hingga mati di atas kayu salib mencurahkan darah kudusnya itu untuk tujuan apa? Kalau kamu Kristen. Ya, yang saya tahu menebus dosa. Tapi kan ada yang katakan menebus dosa yang Adam lakukan. Terus yang Yang dosa bilang kita lakukan Yesus gimana? menebus dosa itu siapa? Ya, Yang mengatakan Yesus itu menebus dosa itu siapa? ajaran gembalanya kita, pendeta gitu. Tuhan Yesus mati di kayu Pendetamu salib untuk bilang menebus Yesus itu menebus dosa-dosa. dosa. Menebus dosa-dosa umatnya manusia. Tapi kan yang sering juga saya dengar di rum-rum lain mengatakan bahwa dosa yang tebus adalah dosa Nggak, yang kamu nggak diperbuat usah ke oleh satu rum-rum lain orang. dulu. Kamu kan ngakunya Kristen. Kamu benar ngakunya Kristen. Jadi saya gali dulu dong kekristenanmu. Ya, Oke, siap. Yesus, Lanjut. iya dong. Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib itu tujuannya apa? Untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Yakin kamu yang ditebus itu dosa-dosa? Yang ditebus Dosanya itu, manusia. yang ditebus Bukan itu bukan dosanya manusia atau manusia berdosanya? dosanya, Bu, katanya gitu, Tuh, dosanya. enak banget dosanya. Bapakmu mencuri, lalu kamu yang nanggung. Kamu yang curi, bapakmu yang nanggung. Gitu. Itu Yang ditebus maksudnya itu, bingungnya di yang situ, Bu. ditebus itu dosanya atau manusianya? Itu yang bingungnya, makanya saya tanyakan itu loh. Nah, makanya tanya pendetamu dong kalau kamu betul Kristen. Kamu berapa tahun, umurmu berapa tahun kamu menjadi Kristen? Kristen sebenarnya dari lahir, tetapi untuk mengerti Kristen Oh, masih nggak belum bisa. mengalami Kalau gitu kamu kuat. kembali ke gerejamu saja. Tanyakan betul-betul kepada gembalamu, Yesus Kristus di atas kayu salib itu mati menebus apa ya? Menebus manusia berdosa atau menebus dosa manusia? Itu dua hal yang berbeda. Yang diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib itu adalah perkara natur dosa yang mengakibatkan kematian rohani. Bukan perkara kamu korupsi diselesaikan dan segala macam, bukan. Tetapi manusia yang sejatinya harus binasa akibat natur dosa yang diwariskan oleh Adam, itu yang diselesaikan, ada pengharapan. Caranya apa? Caranya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan dosa-dosamu yang ditebus, dosa-dosamu yang harus kamu pertanggungjawabkan, ada penghakiman. Di Wahyu bahkan dibacakan setiap orang mati besar dan kecil akan berdiri di hadapan tata Allah. Semua buku kitab akan dibacakan. Penghakiman akan dibacakan. Penghakiman bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya itu bukan lagi tentang dia masuk surga atau neraka, tidak. Tapi tentang bagaimana upahnya atau mahkota yang akan digunakannya. Begitu, Bu, bro. Jadi terus sekali lagi yang maksudnya, ditebus itu bukan dosa, tetapi manusia berdosa, bukan dosa manusia. oh, Ya, oke, ada lagi bro. Ada lagi bro, maksudnya, itu dibereskan dulu, diluruskan dulu ke gembalamu ya. Kalau kamu memang orang Kristen dari lahir, paling tidak ngobrol-ngobrol lah di gereja dengan jemaat boleh, dengan majelis boleh, dengan pendetamu boleh. Jadi kita itu benar-benar bertumbuh. Jangan gentayangan di sosial media dengan hal yang kosong, teman-teman. Nanti kita disesatkan ya oleh banyaknya ruangan-ruangan penyesat, para bidat atau para polemikus. Oke, silakan. Ada lagi? jadi Bu, maksudnya yang dosa yang kita mencuri itu gimana, Bu? Apakah tidak terampuni? Gimana? Misalnya kita melakukan pencurian atau hal-hal yang jahat lah, Bu. Baru kita percaya Tuhan Yesus, apakah itu tidak diampuni atau gimana, Bu? Itu dipertanggungjawabkannya caranya gimana, Bu?
Kamu belum percaya, belum kenal. Kamu adalah orang berdosa. Setelah kamu percaya dan kenal pun kamu juga orang berdosa. Tetapi kehidupanmu itu, ya, kemanusiaanmu yang natur itu, kematian kekal rohanimu itu sudah diselesaikan karena kamu percaya. Jadi ketika sebelum percaya kamu melakukan banyak dosa, ya, Ya. itu diampuni. Tetapi kalau kamu ngakunya Kristen dari bayi, dari lahir, dari orok, ya, percaya, ngakunya percaya, dan terus berkubang, hidup berenang-renang dalam dosa, ya itu enggak akan lah. Itu bukan Kristen sejati namanya. Oke, baik. Siap. Nah, orang yang Kristen sejati belum tentu tidak jatuh dalam dosa, betul. Karena kita masih hidup di tengah dunia yang penuh dosa, sangat-sangat betul. Tetapi dia tidak berkubang, dia tidak berenang. Dan misalnya ini contoh paling sederhana, orang yang betul-betul sudah percaya, dimenangkan dan mau bertobat, kalau 1 bulan itu dia setiap hari nonton Blue film, ketika dia benar-benar bertobat, dalam 1 bulan itu dia turun jadi 1 minggu. Langsung hilang belum tentu, karena dagingnya harus bergumul. Itu kita harus realistis loh ya. Dalam Ya, 1 bulan hilang 3 minggu, tinggal 1 minggu. Bulan-bulan berikutnya dia harus pangkas menjadi 1 hari, tidak 7 hari lagi. Bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, dia benar-benar bersih, tidak perlu lagi menonton itu. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini, itu pun sudah termasuk kebutuhan jasmani, biologis, dan rohani kita. Itu teman-teman, Allah kita itu sangat adil, sangat penuh kasih. Jadi doa Bapa kami itu sudah termaktub, segala kebutuhan kita dipenuhi. Nah, itu namanya pertobatan, itu betul-betul percaya. Lalu perkara dosa, blue-nya sudah selesai. Perkara dosa yang lain misalnya suka tipu, itu pun lambat laun akan dihilangkan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang memampukan dia untuk memilih stop melakukan itu. Itu baru namanya Kristen sejati yang hidupnya sedang berproses, sedang dikuduskan. Tetapi kalau dia hanya percaya, bahkan ngakunya dari lahir, berkubang di situ, iya saya percaya kepada Yesus Kristus, 30 hari nonton BF, 30 hari nggak berubah-ubah, nggak berkurang-kurang, setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup. Itu bukan Kristen sejati, itu bukan pengikut Kristus. Lalu apakah kamu mau yang itu yang ditebus oleh Yesus Kristus? Enak banget kamu jadi orang Kristen kayak gitu. Ya enggak lah, Besti. iya, Orang Kristen itu tetap akan jatuh, betul, tapi dia tidak berkubang, ya. Jadi kalau misalnya jatuh itu contoh, "Allah, aku hari ini Tuhan hilap lupa, harusnya aku melakukan ini tapi aku melakukan itu." Itu sekali itu aja, lalu nanti berminggu-minggu dia menyesali, bahkan mungkin meratapi dirinya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bukan hari ini jatuh minta ampun, besok jatuh lagi hal yang sama minta ampun, lusa jatuh lagi hal yang sama minta ampun. Itu namanya dia menipu dirinya sendiri dan berusaha memperdaya Tuhan. Apakah Tuhan bisa dipermainkan? Tentu tidak. Orang Kristen kok masih jahat? Jadilah orang Kristen sejati, jangan Kristen KTP. Bu,